Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajaha Allah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa auladina wa banatina wa dararina wa zawjatina wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa tulabina wa talabatina wa nakhusu khassatan la hadrati musannif hadzal kitab Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wa la hadrati Syekh al-Imam al-Habib As-Said Abdullah bin Al-Husain bin Dahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wala hadrati jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Lanjut halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Al-khamisa asyara as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ke-15 dalam salat adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tusannus salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil awwali, dan disunnahkan salawat kepada nabi pada tasyahud awal, li'annaha ruknun fil akhir, karena dia sudah menjadi rukun pada tasyahud akhir. Fa sunnat fil awwali, maka disunnahkan pada tasyahud awal, kat tasyahudi sebagaimana juga tasyahudnya. Nah, jadi kalau kita sholat mulai dari yang 3 rakaat ya atau yang 4 rakaat, itu kan di tengahnya setelah 2 rakaat ada tasyahud awal namanya ya, dari at-tahiyat sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dilanjutkan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu semuanya yang ada di tasyahud awal nanti juga ada di tasyahud akhir ya. Nah, dua-duanya itu bentuknya persis sama ya, cuma nanti di belakang ada tambahannya begitu panjang gitu ya, boleh. Maka di tasyahud awal ya, baik duduknya maupun bacaan tasyahudnya maupun juga salawatnya, itu semuanya hukumnya adalah sunnah ya. Tapi bagiannya menjadi sunnah abad namanya, ditinggalkan tidak membatalkan, tapi disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi, baik ditinggalkan secara sengaja atau ditinggalkan karena lupa gitu ya. Cuman kan kalau sengaja ditinggalin terus ditutup diganti dengan sujud sahwi, ya itu kan sama aja ya bahasanya. Kalau mau dikasar-kasarin tolol lah begitu bahasanya, mendingan lu kerjain tasahudnya daripada bikin sujud sahwinya, kan begitu ya kan. Kalau bikin sujud sahwi kan dinilai lupa jadinya kalau begitu, padahal sengaja tuh ditinggalin, tapi nanti di belakang diganti dengan sujud sahwi. Apalagi jadi imam sholatnya berjamaah, sengaja meninggalkan tasyahud awal, lalu kemudian di belakang pakai sujud sahwi, itu
itu kan jadi bingungin jamaah kalau begitu, ya. Terutama jamaah yang dari awal itu nggak bareng, ya, nggak muafik gitu, ya, masbuk. Kan dia kagak tahu-taunya tuh, ya kan? Apalagi kalau sholatnya sholat maghrib isya gitu, jamaah yang masbuk pas sampai udah rakaat ketiganya, ya, udah selesai tasyahud ditinggalkan begitu, baru sampai masuk itu udah diri, masih punya kesempatan dia tuh, kan dia kagak tahu asal usulnya tasyahud sujud sahwi, ya. Tiba-tiba pas dia lagi mau salam tuh, ya kan, imam ngajakin sujud sahwi, lah kan dia kagak tahu jadinya, ya kan. Ini ngapa nih imam tiba-tiba sujud sahwi, ada kesalahan apa di rakaat yang dia ngikutin, apakah rakaat ketiga atau rakaat keempatnya juga kan kagak ada masalah, kenapa dia sujud sahwi. Nah itu, maka sekalipun sunnahnya sunnah ab'ad begitu, sebaiknya jangan ditinggal, ya. Kalau sholatnya terutama berjamaah, ya. Kalau sendiri, ya, terserah dah, ya, mau ditinggal mau dikerjain itu sih tinggal lihat mau dapat fadilah sholat yang lebih baik enggak, gitu aja, ya. Karena memang tidak membatalkan kalau ditinggal, gitu, ya. Wala tusannus salatu 'alal ali fit tasyahhudil awwali li binaihi 'ala takhfif, dan tidak disunnahkan membaca salawat kepada keluarga pada tasyahud awal karena, ya, dibangunnya, dilaksanakannya tasyahud awal itu, ya, untuk dipercepat atau diringankan. Jadi kalau tasyahud awal itu cukup sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, udah naik dah tuh ke rakaat ketiga, tidak usah disambung dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Ya, rukun atau sunnahnya tasyahud awal, ya, maaf, sunnahnya tasyahud awal itu adalah litakfif, ya. Yang pertama di litakfif itu, yang pertama mungkin bacanya kalau bisa agak cepat. Yang kedua jangan diperpanjang-panjang, jangan dilama-lamain begitu, ya. Terus bacanya juga singkat, dipercepat begitu supaya tidak berlama-lama di tempat tasyahud awal. Nah, dari keharusannya atau peraturannya yang litakfif, maka menambah sholawat kepada keluarga dianggap itu, ya, hilang nilai takhfifnya, nilai meringankannya begitu. Maka di tasyahud awal tidak disunnahkan untuk membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi wa ala ali Sayyidina Muhammad itu dan seterusnya tuh sampai fil alamina tuh udah nggak disunnahkan lagi di situ. Ya, cukup hanya sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dah, setelah itu naik lagi ke rakaat ketiga, gitu, ya. Wa tusannu fil akhir, tapi disunnahkan pada tasyahud akhir. Afada dzalika Ibnu Hajar fit Tuhfati, demikian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab At-Tuhfah. Terus baca salawatnya seapa? Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya pembacaan salawat, ais salatu ala nabi, yaitu pembacaan salat kepada Nabi, ai lafzuhal wajib, yaitu lafaznya yang wajib, yang nggak boleh ditinggal nih. Kalau dia jadi rukun, itu minimalnya Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Allahumma shalli ala Muhammad, itu udah nggak boleh dah tuh, ya. Nggak boleh kurang dari ini lagi, udah nggak ada kalimat yang lebih ringkas dari ini, ya. Pokoknya kalau ini kagak ada nih repot dah, ya. Jadi nggak sempurna jadinya. Kalau pilihannya berikut, ya. Qala Ar-Ramli, berkata Syekh Ar-Ramli, au. Nah, berarti pilihan kalau gitu, ya. Au sallallahu ala rasulihi. Ya, boleh tuh. Ya, membaca sallallahu ala rasulihi gitu. Kama fir raudhati, sebagaimana di dalam kitab Ar-Raudhah. Pilihannya ketiga, au sallallahu ala nabi, ya. Sallallahu ala nabi artinya sama, ya. Kalau ala Muhammad berarti menyebut nama beliau langsung. Kalau ala rasulihi atau ala nabi
berarti kepada jabatannya gitu ya, jabatan beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Nah, jadi boleh nggak? Boleh dengan lafaz yang sedemikian. Yang penting kalau mau dirubah nih gitu, misalnya dari sallallahu ala rasulihi atau sallallahu ala nabi, jangan membikin kagok sendiri ya, misalnya sampai lupa, sampai salah gitu misalnya ya. Jangan, kan kadang-kadang kita tuh kalau ada sesuatu yang kita rubah sendiri, ada yang juga bikin lupa itu, jadinya begitu ya. Nah, sebaiknya kalau memang udah terbiasa Allahumma shalli ala Muhammad atau tambahin Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, udah itu aja deh yang paling gampang ya. Wal afdalu nih katanya, yang utama al-ityanu bisiyadah ya, mendatangkan atau menambahkan, menyematkan bisiyadah dengan ungkapan kata Sayyidina, kama afta bihil muhaqqiq al-jalal al-mahalli, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh al-Muhaqqiq Jalaluddin al-Mahalli. Jadi bacanya kalau begitu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad itu. Kalau untuk ala rasulihi dan ala nabi enggak usah pakai Sayyidina lagi ya. Allah sallallahu ala Sayyidina rasulihi gitu ya, kacau jadinya ya. Sallallahu ala Sayyidina nabi, yang enggak, ini juga yang pas itu adalah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad begitu. Ini orang sebelah bilang bid'ah nih yang begini ya, pakai Sayyidina tuh. Malah ada di antara mereka yang mengatakan mengungkapkan Sayyidina itu malah merendahkan Nabi Muhammad katanya ya. Kalau Allah di dalam Al-Qur'an tuh kagak ada yang bentuk panggilan kepada Nabi Muhammad, manggilnya langsung gitu ya. Kalau Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Musa, ya Adam, ya Isa, ya Nuh, semua nabi dipanggil dengan nama langsung, kagak ada gelar-gelarnya. Giliran Nabi Muhammad nggak ada, ya langsung gitu, ya Muhammad, nggak ada, ya ada ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Tuh berarti Nabi Muhammad di hadapan Allah nggak dipanggil namanya, dipanggil jabatannya karena mulianya gitu ya. Tidak ada jabatan yang paling tinggi ya, yang ditakutin oleh manusia sampai manusia yang paling tinggi jabatannya yaitu raja, kecuali Nabi dan Rasul ya. Coba lihat sepanjang sejarah ya, Namrud musuhin siapa? Nabi Ibrahim ya. Fir'aun musuhin Nabi Musa. Begitu seterusnya. Saya lupa loh di zaman Nabi Zakaria siapa tuh ya, ada raja yang juga musuhin Nabi Zakaria. Jadi memang tidak ada yang ditakutin oleh para raja dan para pemberani di dunia ini kecuali ngelawan Nabi dan Rasul gitu aja. Nah, ini berarti pangkat yang paling hebat buat orang untuk kemudian diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Artinya kalau Allah saja memuliakan Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad, ya maka kita sebagai manusia biasa carilah gelar atau sebutan yang memang pantas untuk kita sebutkan, kita sematkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada Nabi Muhammad begitu ya. Maka menggunakan kata Sayyidina ya, itu adalah bagian daripada upaya kita untuk menghormati Nabi Muhammad, bukan merendahkannya gitu ya. Kan Nabi Muhammad enggak mencontohkan yang begitu. Ya Nabi Muhammad untuk dirinya ngapain bilang Sayyidina? Kalau anda nih teman-teman jadi bos dah gitu ya kan, apa nyebut diri sendiri bos Nain gitu, lagi ngomong nih, lo hormat ya sama bos Nain, lo hormatlah sama bos Henry gitu kan, kagak. Paling nyebutnya hormat sama saya gitu ya kan. Nggak perlu nyebut nama diri dengan gelar lalu bilang sama orang supaya menghormatinya gitu. Kayaknya gila banget sama hormat kalau begitu kan ya. Nah maka Nabi Muhammad juga sebagai, kalau kita bilang tuh Sayyidul Mutawadi'in, pimpinan orang-orang yang tawadu begitu,
Nggak bakalan Nabi Muhammad menyuruh-nyuruh orang lain supaya ngangkat-ngangkat dirinya, nggak bakalan. Ya, walaupun pada hadis-hadis yang lain banyak sebutannya, ana sayyidu waladi Adam misalnya, saya adalah sayyidnya, pimpinannya anak-anak Adam. Lah itu kan ada kalau gitu. Nabi Muhammad menyebut dirinya sebagai sayyidu waladi Adam. Lah kalau itu ada sebutannya pada diri Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad nyebut dong dirinya bahwa dirinya adalah sebagai sayyidu waladi Adam. Kalau kita ngikutin beliau dengan kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada dalilnya kalau begitu. Nabi Muhammad udah nyebut dirinya sendiri sebagai sayyidu waladi Adam. Bilangnya katanya Nabi Muhammad enggak bilang kayak begitu. Jadi kalau orang sebelah sana tuh selalu tuh dia cari-cari di mana nih ya. Ini kalau seandainya hadis ini nih kita contohin nih gitu misalnya. Nabi Muhammad bilang bahwa dirinya adalah sayyidu waladi Adam, dia akan bilang itu kan bukan di sholat. Gitu dicari jalan tuh, dicari celah, itu kan bukan di sholat, itu di tempat lain dia ngomongnya gitu. Ya emang dasarnya orang pengen cari menang, bukan pengen cari benar ya. Maka dicari-cari bagaimana saja dia supaya jadi menang gitu ya. Di kalangan mereka ini kan dekat Maulid nih ya, berkaitan dengan sholawat tuh misalnya, itu menganggap bid'ahnya itu satu karena Nabi nggak ngerjain, sahabat nggak ngerjain, itu biasanya begitu tuh dalil yang paling kuat tuh. Nah lalu mereka menambahin tuh lagi bahwa melaksanakan Maulid itu adalah sebagai bentuk ikut-ikutan menyamai Natalnya orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, katanya begitu. Ya. Jadi gini, kalau kita pengen menyamakan sesuatu, ini kalau kita belajar balaghah, ilmunya namanya balaghah, babnya pembahasannya tasbih. Tuh ya, tasbih namanya. Kalau kita belajar balaghah, babnya bab tasbih, maka di dalam bab tersebut rukunnya paling enggak harus ada 4. Ya, ada musyabbah, ada adat tasbih, ada musyabbah bih, ada wajhus syabah. Gitu, ya. Musyabbah bih itu sesuatu yang akan diserupakan. Adat itu alatnya untuk menyamakannya pakai alat. Musyabbah bih benda yang jadi objek untuk kemudian menjadi sumber persamaannya. Ya. Nah, wajhus syabah itu adalah titik temu di mana antara musyabbah dan musyabbah bih punya sifat yang sama, gitu. Saya ingin ambil contoh. Al-ardu kal qurrati fil istidarati. Ya. Bumi bagaikan bola. Ya, bumi seperti bola. Nah, itu namanya musyabbahnya bumi. Kaknya ada tasbih, musyabbah bihnya bola. Kenapa bumi disamain dengan bola? Orang mungkin kagak kenal dengan bumi. Nah, yang orang kenal adalah bola. Siapa ada di antara kita yang kagak kenal bola? Ya kan? Anak laki, anak perempuan kenal sama bola. Ya, mungkin kalau yang laki bola tendang, yang perempuan mungkin bola bekel, kan bola-bola juga namanya. Dalam persamaannya, titik temunya antara bumi dengan bola satu saja sifat yang sama, al-istidarah, yaitu bulat. Nah, jadi dengan demikian boleh menyamakan bumi dengan bola karena punya sama-sama bulat. Nah, sekarang kalau Maulid disamain dengan Natal. Nah, ya, katanya Maulid disamakan dengan perayaan Natalnya orang Nasrani. Samanya dari segi mana ya? Coba lihat. Ya. Kita bandingin coba yuk Natal ya dengan Maulid. Yang pertama, Maulid itu bukan ibadah. Ya, kita nggak bisa bilang Maulid adalah ibadah. Kalaupun ibadah ya ibadah ghairu mahdhah dan jadinya. Itu berkaitan banget dengan niatnya dan sebagainya. Tapi ada nggak orang ya yang Maulid itu pakai niat dulu? Rukun Maulid apa? Syarat Maulid apa? Ada nggak begitu? Nggak ada. Kalau syarat Maulid misalnya harus pakai kain gitu ya kan, nutup aurat.
Yang datang kagak pakai kain, kagak sah gitu maulidnya, nggak ada ya. Kita mau maulid mau pakai apa juga nggak jadi masalah ya kan. Nggak ada rukun dan tidak ada syaratnya. Berarti bukan ibadah kalau begitu. Sementara di dalam Natalnya orang Kristen, ya, Natal itu adalah ibadah. Jadi udah beda kalau begitu, ya. Tidak bisa sudah yang bukan ibadah disamain dengan ibadah, nggak bisa. Di dalam Maulid, ya, ada pembacaan ayat Al-Qur'an, ada pembacaan kisah Nabi Muhammad, ya. Ada pembacaan hadis yang mungkin bisa menjadi bekal kali buat orang yang dengerin pada waktu itu. Emang di Natal ada pembacaan riwayat Nabi Isa begitu? Kagak ada, ya. Cuma nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi-nyanyi juga belum tentu yang berkaitan dengan lahirnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa kan bukan yang dinatalkan kan. Natal kan artinya lahir, ya. Apakah Natal itu buat lahirnya Nabi Isa? Bukan, ya. Nah, jadi banyak perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin antara Maulid dengan Natal disamakan. Nggak bisa kalau begitu, ya. Oh, lebih-lebih lagi tempatnya, ya kan? Tempatnya Maulid di mana? Di masjid, di musola, ya kan? Sementara tempatnya Natal di gereja, kan nggak bisa disamain kalau begitu. Mana sisi persamaannya? Sehingga akhirnya diambil kesimpulan bahwa antara Natal dan Maulid itu adalah sama, lalu dibilang bid'ah gitu misalnya, ya. Nah, jadi nggak nyambung, ya, kalau mau disamakan antara Maulid dengan Natal. Kalau dari segi makna bahwa Maulid dan Natal sama-sama lahir, ya baru sekedar namanya manusia, Nabi manusia juga lahir, ya lahir, kita juga lahir. Kenapa giliran Nabi Muhammad disamain dengan Nabi Isa lahirnya? Ya kan beda lahirnya, ya kan? Nabi Muhammad ada bapaknya, Nabi Muhammad ada ibunya. Giliran Nabi Isa beda, cuman ada ibunya doang. Nggak bisa dong Nabi Muhammad disamain dengan Nabi Isa. Mestinya kalau mau Nabi Muhammad cari nabi yang lain yang punya bapak dan punya ibu, ya, gitu. Jadi udah nggak seimbang kalau menyamakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa gitu misalnya. Itu kalau betul-betul Nabi Isa itu. Kalau bukan, lebih parah lagi kalau begitu, ya. Nah, inilah ya kebodohan yang kadang-kadang mereka kembangkan begitu, yang tujuannya adalah untuk menghentikan agar orang lain atau orang Islam menghentikan Maulid tuh kayak begitu. Jadi banyak salahnya lah kalau begitu. Wala budda min ta'khiris salati 'ala nabi anit tasyahhudi kama fil majmu'i intaha. Dan harus ya untuk mengakhirkan salawat, untuk membaca salawat pada bagian akhir ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, ya, anit tasyahhudi, pada waktu tasyahud, kama fil majmu', sebagaimana di dalam kitab Al-Majmu'. Dari yang kita udah baca dah, ya, mulai dari at-tahiyat, ya, sebelum tasyahud tuh, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan itu dulu tuh dibaca. Nah, jangan ya tasyahud baca syahadatnya dibelakangin gitu. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi rahmatul barakat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, nggak boleh itu katanya, ya. Harus tasyahud dulu, syahadat dulu, baru kemudian baca salawat itu, ya. Wa qala Muhammad Al-Qurdi, dan berkata Syekh Muhammad Al-Qurdi naqlan an Ibnu Qasim, yang dinukil dari Ibnu Qasim, wa man ajaza anit tasyahudi was salati tarjama wujuban. Ya, siapa saja yang tidak mampu untuk membaca tasyahud, tidak mampu membaca salawat, tarjama wujuban, maka dia wajib membaca terjemahannya. Walaupun terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Kalau membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kagak bisa. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia kagak bisa. Terjemahannya harus dibaca. Ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Saya berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, gitu. Paling kagak begitu tuh. Harus tuh. Karena ini rukun, ya, yang namanya rukun nggak boleh ditinggalkan. Saking wajibnya, ya, maka tetap harus dibaca. Kalaupun dia tidak bisa bahasa Arabnya, harus dicari terjemahannya.
Kalau saya sih termasuk, ya ini mudah-mudahan ini menjadi payung hukum gitu. Tapi logika kita gitu ya, rasa-rasanya ada nggak ya orang yang kagak mampu gitu membaca tasyahud dan membaca salawat. Kalau dia kagak mampu membaca tasyahud dan membaca salawat, ya mungkin orang baru masuk Islam kali itu. Itu juga berarti kan dimaafin begitu, baru belajar kali begitu. Kalau orang kagak mampu baca tasyahud dan salawat, jangan-jangan baca doa iftitah juga kagak bisa kali begitu ya kan. Nah, jadi agak sulit untuk memikirkannya gitu, menerimanya. Kalau orang udah terbiasa sholat, dia termasuk yang kagak bisa baca tasyahud dan baca salawat. Kemungkinan ini dibikin payung hukum bagi orang yang mungkin ya masih kecil. Berarti kan kalau masih kecil kan belum punya wajiban untuk sholat. Atau udah balik, tapi kemungkinan ya dia mungkin baru masuk Islam gitu. Sejelek-jeleknya dah mungkin ya orang Islam kalau dia bergaul gitu ya, di mana dia mungkin sepanjang umurnya gitu, mulai dari berapa dah, 5 tahun dah gitu, mulai dari 5 tahun sampai umur 15 tahun kagak pernah seumur-umurnya itu sekali aja nginjak masjid ya. Ada nggak orang gitu dia? Ini mungkin saking kayanya kali begitu dia. Oh, orang kaya dah, rumahnya gede, cakep rumahnya, sehingga kalau dibandingin dengan masjid jelek banget dah begitu masjidnya gitu. Sehingga akhirnya mulai dari dia lahir sampai umur 15 tahun tuh, umur usia balik, nggak pernah, jangankan 2 kaki, 1 kaki pun masuk ke pintu masjid belum pernah gitu. Sehingga nggak pernah bergaul sama teman-temannya untuk melaksanakan latihan sembahyang gitu, latihan sholat. Kan kita dulu bisa sembahyang gara-gara belajar apa gara-gara sering ke masjid? Sering ke masjid. Emang kita belajar dulu kagak ya kan? Sekarang-sekarang aja kita sadar baru mau ngaji, baru mau belajar tentang sholat. Dulu mah kita, waktu awal-awal kita bisa sholat, wah itu mah bukan gara-gara kita belajar, gara-gara keseringan ya, keseringan main di masjid, jadi akhirnya bisa sholat gitu ya. Nah ini ada mungkin orang yang seumur-umur hidupnya nggak pernah nginjak masjid. Nah mungkin dia kali itu yang tidak bisa baca syahadat atau tasyahud dan kagak bisa baca salawat. Kalau orang kafir baru masuk Islam, itu sih pantas-pantas aja ya, nggak bisa begitu. Tapi kalau orang Islam dah ya, yang hidupnya di sekitar banyak orang Islam juga, sampai kagak bisa gitu baca syahadat, tasyahud, sama baca selawat, itu mau ada kebangetannya luar biasa banget itu ya kan. Orang Islam ya kagak bisa tasyahud, kagak bisa syahadat, itu kalau dia mati neraka sebelah mana itu orang kayak begitu ya kan. Luar biasa sekali kalau begitu. Fa idza ajaza an tarjamah lam yalzamhul ityanu bidikri badalihi bal yaqudu. Kalau dia kagak bisa terjemahannya juga, maka tidak wajib baginya untuk mengganti zikir ya dengan yang lain, tapi cukup dia sekedar duduk saja. Ini pilihan terakhir nih ya. Baca bahasa Arabnya dia kagak bisa, terjemahannya juga kagak bisa juga ya kan. Udah jedog aja dah di situ ya kan, ikut-ikutan dah kalau begitu. Ya makanya kalau anak-anak datang ke masjid, datang ke musala, jangan diomelin dah, ngerinya tuh begitu tuh. Gede di kaki bisa sembahyang ya, gara-gara dia giliran ke masjid kita omelin gitu. Saya pikir jauh lebih baik dah dia bercanda di masjid, di musala, daripada ya dia keluyuran di tengah jalan begitu, yang pada akhirnya dia kagak ngeliat tuh bagaimana orang sholat, bagaimana orang tasyahud, qomat, azan dan lain sebagainya. Kalau dia masih ada di masjid, di musala, itu termasuk yang cukup bagus itu ya, perlu untuk ya dibiasakan. Di Turki itu kalau nggak salah sekarang masjid itu malah dijadiin tempat bermain anak-anak ya, disiapin juga pembimbing, penjaganya gitu ya, yang jagain, yang ngatur supaya anak-anak itu main di masjid tapi teratur gitu. Disiapin juga tuh alat main-mainannya gitu ya, kayak di mall lah begitu. Di mall kan ada mandi bola tuh, di Turki disiapin tuh mandi bola ya, bola-bola kecil kan, anak kecil kan demen tuh nyebur di bola-bolaan begitu. Di sana di masjid ada tuh disiapin begitu. Biar apa? Biar anak-anak kagak pergi ke mall, tapi perginya ke masjid tuh begitu. Ini kita di masjid anak-anak diomelin, digebukin lagi pakai bambu ya kan. Ya Allah. Itu kan berarti menutup generasi
berikutnya supaya kagak bisa sembahyang. Jangan ya, jangan. Itu kalau mau diatur aja ya kan. Jangan sampai digebukin tuh anak ya kan. Ngerinya pas lagi digebukin tuh anak ajalnya ada di situ tuh ya kan. Digebuk, celetet, mati. Nah, bahaya dah tuh kalau begitu ya kan. Kita kagak tahu. Orang kan mati kan kagak perlu penyakit berat kan orang mati ya kan. Bisa dengan cara-cara yang enteng-enteng juga bisa mati gitu. Jangan kan nyebut kejepret aja ada yang mati kan begitu. Nah ini supaya kita jangan sampai akhirnya kayak kejadian kayak begini nih. Ada orang yang kagak bisa tasyahud ya. Ada orang yang kagak bisa baca sholawat. Nah, ini kan berarti kalau gitu dari awal-awalnya dia kagak pernah masuk masjid dong kalau begitu ya. Nah maka anak-anak jangan diomelin. Adapun dia berisik emang anak-anak ya kan. Coba tanya tuh yang ngomelin dulu. Dulu pernah jadi anak-anak gitu. Jangan-jangan dia termasuk yang berisik juga dulu tuh ya kan. Ya maka ya anak-anak biarin ya, dikasih tahu aja jangan berisik ya kan gitu. Kita ngeri ya kalau dari sekarang dia ke mushola diomelin ya, udah pilihannya kemana kira-kira itu? Ya pasti di luar kalau begitu ya. Maka selagi anak-anak masih ada di masjid, masih ada di mushola, berisiknya itu tuh melambangkan kira-kira paling sedikitnya 5 tahun, 10 tahun masih ada dia tuh nanti yang gantiin kita yang ada di sini. Kalau di depan kagak ada, ya kan? Ini yang ngelanjutin mushola nanti siapa? Ya, yang ngelanjutin masjid-masjid siapa kalau bukan anak-anak generasi yang kecil-kecil tadi tuh begitu. Maka jangan sampai apa yang diceritain di kitab ini itu kejadian gitu di kampung kita. Ada orang kagak bisa tasyahud, kagak bisa salawat, ya. Sampai ngomong, tasyahud apaan sih? Ya kan? Salawat apaan sih? Gue kagak tahu dah. Wah, nih orang luar biasa banget kalau begitu, ya. Wa qala Ibnu Hajar fi Tuhfah, dan berkata Ibnu Hajar di dalam kitab At-Tuhfah ma'al Minhaj, juga disertai kitab Al-Minhaj, wa yutarjimul ajizu 'anil nutqi bil arabiyyah ad-du'a al-ma'thura anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak mampu boleh menerjemahkan ya dari ngomong berbahasa Arab doa-doa yang ma'sur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mahallihi, pada tempatnya. Minas salati, baik salawat, wa dzikril ma'suri, dan zikir-zikir yang datang dari Nabi, kama yutarjimu anil wajibi, ya sebagaimana dia harus menerjemahkan pada hal-hal yang wajib ya, pada rukun qauli, lihiyazatil fadilati, untuk memperoleh fadilahnya. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar nih, sesuatu yang nanti sifatnya memang wajib, beliau mengatakan boleh diganti dengan doa, tapi doa yang masyhur dari Nabi, bukan doa sembarangan ya, harus doa yang datang dari Nabi untuk kemudian ditempatkan pada tempat tasyahud atau tempatnya sholawat. Kalau nggak bisa, terjemahin lagi tuh doa itu gitu ya. Nah inilah saya kira sebagai sesuatu pelajaran banget nih bagi kita ya. Jangan sampai dah ada ya generasi kita, orang-orang di bawah kita sampai-sampai kagak bisa baca sholawat, nggak bisa baca tasyahud, lalu diganti dengan yang lain. Yakin tuh kalau orang kagak pernah tahu dengan tasyahud dan sholawat ya, dan doa-doa yang lain yang ada di dalam sholat gitu, itu kemungkinan besar dia kagak pernah ke masjid itu seumur-umur hidupnya begitu. Al-ajizu an ghairil ma'thuri minhuma, ya tidak boleh menerjemahkan ya bagi orang yang lemah dari selain yang ma'sur ya dari Nabi. Jadi nanti kalau seandainya dia kagak bisa nih ya untuk baca sholawat, baca tasyahud, seharusnya diganti dengan doa boleh, tetapi doanya harus yang datang dari Nabi. Nggak boleh doa sembarangan kalau begitu. Yang Nabi ajarin tuh doa apa kira-kira yang Nabi ini? Ya apa aja lah banyak, yang penting datangnya dari Nabi. Jangan doa-doa sembarangan, nggak boleh. Fala yajuzu ayyutarjima anhu jazman, maka tidak boleh ya menerjemahkan darinya secara pasti. Fatabtulu biha sholatuhu, maka nanti batal sholatnya. Jadi harus yang datang dari Nabi. Terjemahannya ya harus doa-doa yang masyhur juga dari Nabi. Jangan yang lain, nggak boleh. Walal qadiru ala ma'thurihima, dan juga tidak boleh menerjemahkan bagi orang yang mampu atas membaca doa yang maksur dari Nabi.
fala yajuzu lahu tarjamatu anhu, maka tidak boleh menerjemahkan ya dari hal-hal yang ma'dzur tadi. Wa tabtulu biha salatuhu, maka kalau itu diterjemahkan juga maka batal salatnya, illa hajata ilaiha hina idin, karena dianggap tidak dibutuhkan lagi saat ini. Nah, ini sekali lagi nih ya, kita yang punya anak-anak di rumah atau mungkin adik kita yang masih kecil, ya dari sekarang dah tuh dicek-cek begitu ya, sambil main, sambil tanya-tanya ya kan, bacaan salatnya apa. Kalau bisa sih di sekolahan tanya itu udah diajarin salat atau belum ya kan, bacaan salatnya apa. Tambahin dikit-dikit ya, terutama Fatihahnya. Kalau kita udah punya anak nih ya, saya sangat sarankan banget jangan sampai anak kita baca Fatihah diajarin sama guru. Ntar kalau dia udah hafal Fatihah yang dari kita gitu, baru serahin ke guru. Ya. Ajarin dulu semampu kita, anak kita atau keluarga kita, adik-adik kita yang masih kecil tuh, ajarin dulu Fatihah yang datang dari kita gitu. Itu nanti masuk dalam kategori ya 3 perkara yang jadi pahalanya terus-menerus, pahalanya ngalir tuh kan disebut dengan awala atau shadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bi. Au ilmun yuntafa'u bi itu adalah salah satunya ngajarin anak kita baca suratul Fatihah, ngajarin adik kita, anak kita, ponakan kita dan sebagainya, ajarin baca Fatihah dari kita. Kalau kita bapaknya ya boleh juga bini kita, jangan sampai orang lain mengambil kesempatan itu ngajarin anak kita baca Fatihah sehingga bacaan Fatihahnya dia bisa dari orang lain. Ruginya gede banget itu. Ya. Kenapa? Sebanyak-banyak Fatihah yang dibaca oleh anak kita atau saudara kita atau keluarga kita tadi itu kalau dia dapatnya dari guru ya, maka nanti akhirnya ngalir kepada gurunya gitu, bukan kepada orang tuanya gitu. Ini sayangnya itu seperti itu ya. Nah, maka biar mungkin bacaan kita masih salah kali begitu, anaknya juga mungkin makhrajnya belum benar, biarin dah, yang penting urutan dari bismillah sampai waladhdallin dia hafal dari kita begitu. Mau belepetan gimana kayak pokoknya kita juga yang ngajarin begitu juga. Mau belepetan bagaimanapun Fatihah yang kita ajarin kepada anak kita atau saudara kita yang paling kecil gitu misalnya, yang penting dari Fatihah bismillah sampai waladhdallin dia hafal gara-gara kita. Nah, nanti setelah itu baru dah, kalau dia udah hafal tuh baru selain kepada guru ngajinya untuk beresin. Kalau sekedar beresin mah lagi gede-gede banget dah bagian dia gitu aja ya kan sayang-sayang ya kan, tiap dibaca Fatihah kesono ya kan, kita yang selaku orang tuanya yang punya anak nggak dapat apa-apa ya. Kenapa? Gara-gara kita nggak ngajarin anak kita tuh begitu ya. Jadi untuk ya au ilmun yuntafa'u bihi, jangan nunggu jadi guru gitu, cukup ajarin keluarga kita gitu. Nah itu selagi anak itu mampu, nah udah selesailah kita. Maka setiap kali dia baca Fatihah ya kembali pahalanya ke kita yang ngajarin gitu. As-sadisah asyarah, yang ke-16, assalamu ay awwalu ay al-awwalu, salam yang pertama. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya salam yang pertama tadi, ay lafzuhul wajib, yaitu lafaz yang wajib, assalamu alaikum ya, mengucapkan assalamu alaikum. Itu sampai di situ aja udah cukup tuh. Mau sholat sendiri, mau sholat jadi imam, mau sholat berjamaah, ucapannya sekedar sampai assalamu alaikum. Mau tambahan ya silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Bitarif, dengan ta'rif, bacanya dengan assalamu tuh. Ya, tolong nih yang jadi imam. Ya, jangan kedengarannya tuh Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salah itu salamnya kayak gitu ya. Yang benar Assalamualaikum warahmatullah. Kedengeran asnya gitu. Jangan Assalamualaikum warahmatullah ya kan. Kan salamnya kayak gitu kan tuh, salam itu tuh tergantung tekanannya ya kan. Assalamualaikum.
Ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi salam orang ngundang beda ya. Orang mau ngasih duit beda lagi ya. Sampai ke santri juga salamnya itu beda-beda begitu. Ini kita salamnya lagi sholat sama seperti salamnya ke santri jadinya begitu ya. Hati-hati nih ya. Nggak boleh hilang. Ini rukun. Ya. Rukun itu harus sempurna. Nggak boleh dihilangkan satu huruf pun. Batal jadinya kalau hilang. Jadi ngungkapin Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hilang tuh. Hilang berapa biji tuh? Alif, lam, sin. 3 huruf hilang. Ya. Kan kalau ada tasdid kan berarti hurufnya double kan kalau gitu kan. Ini kalau seandainya yang ditulis pakai tasdid nih, alif, lam, sin, sin. Itu asalnya begitu. Ya. Nah, kalau kita baca assalamu itu berarti lengkap semuanya. Tapi kalau kita bacanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, 3 huruf hilang. Ya, padahal itu hukumnya adalah rukun. Rukunnya rukun qauli yang wajib dibaca dan wajib didengar. Ternyata kurang hurufnya. Ya. Sama tuh dengan baca Fatihah, ya. Jangan sampai ada yang hilang. Maliki yaumiddin. 3 tuh sekali hilang tuh. Maliki yaumiddin. Alif, lam, dal, dal. Karena begitu tuh. Ad-din asalnya alif, lam, dal, dal. Hilang maliki yaumiddin gitu ya. Nah, bahasa yang kayak begitu tuh jadi salah. Maka jangan sampai ngurangin yang jadi rukun qauli. Kalau rukun yang tidak qauli, bacaan-bacaan yang tidak qauli gitu, maksudnya tidak masuk dalam rukun qauli, terserah dah ya. Mau dikurangin, mau ditambahin, selagi itu tidak merubah makna yang paling bahaya begitu, dipersilakan saja, nggak jadi masalah. Apalagi kalau memang ada gangguan pada diri kita, kita tidak mampu yang benar begitu, nggak apa-apa. Walau makusan, sekalipun dibalik. Jadi boleh dibaca alaikumussalam gitu ya. Tapi harus benar niannya. Alaikumussalam, jangan alaikumsalam. Salah lagi tuh kalau begitu. Sama hilang juga tuh ya. Alaikumsalam. Harusnya alaikumussalam, itu begitu. Falau akhalla biharfin, nih tuh dibilang, andaikan rusak satu huruf min hadhil huruf, dari huruf-huruf ini, lam yujzihi, tidak mencukupi salamnya. Artinya nggak sah jadinya kalau gitu ya. Salatnya dinyatakan batal. Jadi nggak boleh tuh. Akhalla tuh merusak, boleh merusak yang tadinya sin mungkin jadi shin atau jadi shad tuh ya. Itu kalau masih ada asnya, masih ada alif lamnya, masih lumayan lah walaupun merusaknya sedikit jadinya. Tapi kalau udah ngilangin itu bukan merusak lagi namanya. Ya. Tulisannya benar, bacanya benar, tapi ngurangin Assalamualaikum warahmatullah. Itu kurang 3 tuh namanya, alif lam sin ya. Oh, itu lebih bahaya daripada ngerusak namanya kalau begitu ya. Misalnya kalau ngerusak kita baca sin tapi dibaca shin. Benar tuh. Tasdidnya ada ya, alif lamnya ada tapi shinnya dibesarkan. Assalamualaikum tuh. Itu yang namanya akhalla tuh begitu. Merusak itu tuh. Kalau tadi Assalamualaikum bukan merusak tapi mengurangi. Merusak ya masih mending daripada mengurangi begitu ya, tapi tetap salah juga begitu ya. Wa yajibu iqa'uhu mustaqbilal qiblati bisadrihi, dan wajib terjadinya salam yang pertama ini masih dalam posisi menghadap kiblat dengan dadanya ya. Falau tahawwala bihi anha, kalau ia beralih dari dadanya ya, dari kiblat tadi, qabla ikmalihi, sebelum sempurnanya salam, batalat, maka batal salatnya. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Jadi gini, perhatikan, salam yang pertama nih ya. Salam yang pertama tetap berada dalam keadaan salat. Gitu. Terus dalam keadaan tetap menghadap kiblat dengan dada kita.
Ya. Jadi yang bergerak bukan badan, tapi yang bergerak cuman ini doang nih. Kalau ini mah bergerak nggak jadi masalah. Jadi pas kalau saya dulu pernah ngaji sama Muallim Syafi'i Adam itu dia bilang begini, Assalamualaikum. Nih pas kum muka kita udah di sini tuh. Lanjutannya warahmatullah. Balik dulu, lurus lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu begitu ya. Jadi pas kum itu udah nengok ya. Assalamualaikum warahmatullah. Balik. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang dulu saya ingat. Kayaknya tuh dia beliau mengajarkannya tuh seperti itu caranya ya. Jadi pas kum udah belok ke kanan dan kum lagi belok ke kiri gitu. Nah, terus yang diajarkan di sini tidak boleh merubah posisi kiblat dengan dada dalam posisi masih salam dan salamnya belum sempurna ya. Jadi assalamualaikum. Ada nggak yang gitu tuh? Jadi imam begini nih, semasjid batal semua. Orang dianya batal. Ya, imam batal maka makmum juga batal. Hati-hati tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Kalau salam yang pertama bentuknya begini nih, Assalamualaikum warahmatullah, batal udah. Salam yang kedua masih memungkinkan tidak batal, memungkinkan karena sunnah. Tapi ya, kalau itu bagian yang disebutkan sangat memungkinkan jadi batal juga. Salam yang pertama benar, Assalamualaikum warahmatullah. Giliran yang kedua, Assalamualaikum. Ya. Jadi posisi salam sampai yang terakhir tetap masih dalam keadaan sholat. Lebih baik salam kedua jangan diucapkan kalau memang bentuknya mengalihkan dada dari kiblat. Ya cukup udah, Assalamualaikum warahmatullah. Satu aja udah selesai. Udah, habisin udah, jangan salam lagi. Kalau salam pada akhirnya Assalamualaikum warahmatullah, dada nih pindah. Jadi patokan hadap kiblat itu adalah dada, itu begitu. Nah, terus salam yang kedua itu sunnah, tetapi kalau itu masih diikutkan dalam posisi sholat, dia akan menentukan batal atau tidaknya sholat. Ya, kalau masih diungkapkan maka sholat itu masih berlangsung sampai salam yang kedua. Ya, nah sekarang misalnya kita mau membatalin sholat kita nih, ya, entah karena pengen kentut atau apa gitu misalnya, maka pas salam yang pertama udah jangan dilanjutin lagi dengan salam yang kedua. Pengen kentut banget nih, udah nahan, ya kan? Imam lama banget lagi tahiyatnya, ya kan? Nah, assalamualaikum warahmatullah. Kentutin tuh, pret. Udah jangan salam lagi, ya. Artinya udah salam satu berarti sholat ini sudah selesai. Dibatalin kentut misalnya udah. Kalau salam assalamualaikum warahmatullah, pret, assalamualaikum warahmatullah, batal semuanya, ya. Batal semuanya itu jadinya dari awal tuh. Maka supaya tidak batal, ya pas kentut di salam yang pertama sudah selesai, udah jangan salam lagi, gitu, ya. Begitu juga melakukan hal-hal yang memang membatalkan sholat antara salam tersebut, maka salam yang kedua sebaiknya jangan dikerjakan supaya hal-hal yang membatalkan sholat tersebut tidak masuk dalam kategori sholat. Kita dipanggil orang nyaut, ya, orang manggil-manggil itu nama kita, ya, manggil-manggil, Helmi, assalamualaikum warahmatullah, baik. Assalamualaikum warahmatullah, batal. Ya, karena nyautnya baiknya tadi itu di mana? Di tengah-tengah sholat. Tapi kalau saya dipanggil, assalamualaikum warahmatullah, ya, assalamualaikum warahmatullah, baik. Jangan salam lagi. Ah, berarti namanya sholat saya sudah selesai. Lalu udah dianggap selesai, jangan nyaut ya, udah nyaut kepada yang lain, jangan dilanjutin lagi dengan salam yang kedua. Kalau nyaut lagi atau kalau nyaut tapi di salam lagi yang kedua, seolah-olah jadinya backnya itu tuh, nyautnya itu ada di dalam sholat, maka ya melakukan sesuatu yang membatalkan tadi di dalam sholat namanya, ya sholatnya batal kalau begitu, ya. Nah ini walaupun ya kecil, ini menjadi hal yang penting jadinya begitu.
As-sabi' asyara yang ke-17 at-tartibu yaitu tertib. Ai fil arkani yaitu di dalam rukun-rukun. Illa fin niyati wa takbiratil ihrami kecuali di dalam niat dan takbiratul ihram. Fala tartiba bainahuma maka tidak ada tertib antara keduanya ya. Antara niat dan takbiratul ihram kan bareng. Kalau yang namanya takbir kan, yang namanya tartib kan urutan, ya. Satu dulu, baru dua, kira-kira begitu. Sementara dalam takbiratul ihram dan niat, di mulut lagi ngucapin takbir, di hati lagi ngucapin niat. Jadi nggak ada tartib karena bareng. Wa kadala tartiba bainal qiyami wal qiraati. Juga tidak ada tartib antara qiyam berdiri dengan membaca Fatihah, ya. Emang bareng-bareng, ya kan? Posisi membaca Fatihah harus dalam keadaan berdiri. Nggak bisa diri dulu baru Fatihah atau Fatihah dulu baru berdiri. Memang posisinya dalam kondisi bersamaan. Fa'in ta'ammada tarkahu apabila dia secara sengaja ya meninggalkan tartib ay at-tartiba bitaqdimi ruknin qauliyin ya. Misalnya dengan mendahulukan satu rukun qauli kas-salami seperti mendahulukan salam, au fi'liyin atau mendahulukan rukun fi'li ya, mendahulukan rukun fi'li yang bukan pada urutannya gitu. Misalnya ka'an sajada seperti ia sujud qabla ruku'ihi sebelum rukuknya. Ai masalan ya sebagai contoh batalat maka batal ai salatu yaitu salatnya ijma'an secara ijma' litala'u bihi disebabkan karena dianggap main-main. Ya, habis baca Fatihah, ya. Baca surat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung sujud. Ya. Terus balik lagi, sami Allahu liman hamidah lagi baliknya kan. Kacau kalau begitu, ya. Nah, ini dianggap main-main. Maka tertib urutan sebagaimana yang ada di dalam aturan ini itu harus dikerjakan dalam segi rukunnya. Keluar daripada tertib, itu dianggap membatalkan. Lebih-lebih kalau itu dilakukan secara sengaja, sadar bahwa itu ya bukan urutannya, lalu kita dahulukan yang bukan dahulu, yang belakangan kita dahulukan, yang dahulukan kita belakangin gitu. Udah pasti sholatnya menjadi batal karena dianggap main-main di dalam melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin siratal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa ftah qulubana wa qulubahum futal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.